Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjut cerita pendakian mistis ke Gunung Salak yang dilakukan oleh Ari serta kedua temannya bersama salah satu saudaranya yang bernama Mamat. Dalam pendakian mereka kali ini terjadi beberapa konflik dan juga tentunya beberapa hal mistis yang mengganggu mereka. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sambil berjalan mencari Deden dan juga Atang, Mbah Jajat terlihat mulai berpikir jauh hingga kemungkinan terburuk. Dan sesaat kemudian tersirat di benaknya. Dia mengingat kembali suara penguasa goa tadi siang. Seketika, Mbah Jajat mulai khawatir karena dia tahu bagaimana jahatnya jin penguasa goa tersebut. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin berani macam-macam denganku lagi, gumam Mbah Jajat dengan yakin. Tetapi, setelah berkeliling sekali lagi untuk memastikan keberadaan mereka, Mbah Jajat nampak sudah mulai curiga karena keduanya tak kunjung ditemukan. Ini pasti ada yang tidak beres. Sepertinya ada sesuatu yang tengah menimpa mereka, gumamnya sambil berjalan pelan memandang ke setiap sudut hutan. Semakin lama Mbah Jajat nampak memikirkannya, lambat laun dia pun sudah mulai menerka-nerka karena itu bukan hal aneh baginya. Misteri hilangnya pendaki sudah sangat sering terjadi di gunung tersebut. Jangan-jangan penghuni 47 dan 48 hektometer itu telah mempengaruhi pikiran mereka dan membawa pergi kedua anak itu, gumam Mbah Jajat sambil nampak berpikir keras. Kecurigaannya sudah semakin kuat jika jin penghuni kedua titik angker itu sudah berhasil membawa kabur Atang dan Deden. Ya, aku yakin ini pasti pekerjaan kalian. Baik, kalau benar demikian, maka jangan salahkan aku, gumam Mbah Jajat menggertak. Dia sepertinya sangat hafal dengan semua misteri Gunung Salak, sehingga Mbah Jajat dengan cepat menerkanya. Aku harus cepat sebelum mereka menutup penglihatan batinku, gumamnya lagi. Seketika, Mbah Jajat pergi ke arah persimpangan jalan dengan cepat. Lalu dia terlihat memejamkan matanya sambil menunduk. Sesekali dia terlihat melangkahkan kakinya. Nampaknya Mbah Jajat sedang mencoba melihat posisi Atang dan Deden yang hilang begitu saja tanpa jejak. Kurang ajar, ucapnya dengan suara pelan, seolah dia sudah melihat sesuatu. Mau kau bawa pergi kemana mereka? Cepat kembalikan, atau kau tahu akibatnya, ujar Mbah Jajat yang terlihat marah. Namun entah dengan siapa dia berbicara. Dasar bedebah, pecundang kalian, kata Mbah Jajat lagi terdengar mengucapkan makian. Beberapa saat kemudian, dia pun terlihat berjalan dengan cepat. Rupanya dia sudah mengetahui di mana posisi Atang dan Deden berada. Perlahan-lahan, Mbah Jajat pun terbenam di gelapnya hutan, yang nampak semakin rapat oleh pepohonan. Sementara itu, Atang dan Deden, mereka sudah jauh berada di kedalaman hutan yang sangat gelap. Keduanya baru saja sadar dengan keadaannya sendiri. Keduanya nampak ketakutan karena tidak mengenali daerah yang sedang mereka singgahi saat itu. Mereka berdua kaget dengan apa yang didapatinya.
Dengan detak jantung yang berdegup kencang, keduanya nampak terbelalak menatap kegelapan berada di sekeliling pandangan mereka. Astagfirullah, di mana ini, Tang? Tanya Deden dengan nada ketakutan. Tangannya nampak memegangi Atang dengan erat. Aku juga nggak tahu, Den. Aduh, gimana ini? Kok kita bisa berada di sini sih? Jawab Atang yang juga merasa ketakutan di sela kebingungannya. Mereka berdua nampak memandang sekeliling. Namun yang mereka lihat hanya hutan yang sangat lebat dan gelap. Sehingga keduanya benar-benar dibuat ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berdua nampak berdiri berhimpitan, dengan wajah yang sangat jelas menampakkan rasa ketakutan. Di tengah suasana yang sangat mencekam, Deden terlihat tidak mau jauh dari Atang. Apa mungkin kita telah disesatkan oleh... Ujar Deden lagi seraya memegangi baju temannya itu semakin kuat, yang langsung dipotong oleh Atang. Hus, kamu jangan ngawur ah, malah jadi semakin takut aku. Potong Atang yang merasa bergidik mendengar perkataan dari temannya. Keduanya nampak terus meraba-raba dengan ingatannya, memandangi setiap sudut hutan dengan kedua matanya yang liar. Mereka terus mencoba mencari jalan agar bisa keluar dari hutan yang gelap itu. Sesaat kemudian, terdengar suara keras dari arah samping mereka, seperti sesuatu yang bergerak di semak-semak dengan cepat. "Bapak!" teriak Deden menjerit dengan spontan. Dia loncat seketika dengan sepenuh tenaga, sehingga membuat Atang terbanting. Mereka pun jatuh bertumpuk seketika. "Waduh, lepaskan bajuku, Den! Sakit tau, Den!" teriak Atang yang terjatuh tertindih tubuh Deden. Dia terlihat tercekik kaosnya sendiri yang tanpa sadar ditarik oleh Deden dengan kencang secara tiba-tiba. "Lepasin bajuku, Den! Robek nanti! Itu cuma babi hutan, Den!" ujar Atang seraya menunjuk pada objek hitam yang bergerak cepat bergerombol di kegelapan. "Mana, Tang?" tanya Deden yang langsung melihat ke arah telunjuk Atang. "Tuh lihat, banyak banget, Den!" ujar Atang lagi sambil mencoba melepaskan jambakan tangan Deden dari bajunya. "Tapi aku takut, Tang. Kenapa kita di sini? Kemana Mbah Jajat dan yang lainnya?" ujar Deden. Dia nampak tidak mau melepaskan genggaman kuat tangannya pada bagian belakang baju Atang. "Iya, aku juga sama takut, Den. Tapi jangan gini juga kali ah. Sesak napas aku tahu," sahut Atang sambil memaksa dengan kasar melepaskan pegangan tangan Deden dari bajunya. Dia nampak kesal karena kesakitan dengan kelakuan Deden. Mereka pun kembali berdiri, namun tidak berani melangkahkan kakinya. Keduanya hanya diam di tempat, berkeliling ke segala arah, karena tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan yang menyelimuti sekeliling pandangan matanya. Tiba-tiba, terdengar tawa menggelegar dengan jelas menyumbat telinga keduanya. Sontak saja membuat mereka terperanjat. Atang langsung memalingkan wajahnya ke arah sumber suara, sementara Deden dengan spontan loncat dengan cepat naik ke tubuh Atang, sehingga keduanya pun terjatuh di atas tanah. "Apa-apaan sih, Den? Bikin jantung aku copot tahu," teriak Atang yang kembali merasa sangat kaget. "Aku takut, Tang," jawab Deden pelan, dengan tangannya memeluk tubuh Atang dengan erat. Mereka pun tidak langsung kembali bangkit. Saking ketakutan, keduanya tetap duduk di atas tanah saling berdesakan. Mereka tidak berani untuk berdiri. Dengan jantung yang hampir meledak karena terlalu cepat berdegup, mata mereka sangat liar memandang ke segala arah, mencoba mencari sumber suara tawa. "Jika ingin selamat, pulanglah. Semua temanmu sudah menjadi milikku," ujar suara itu lagi dengan nada mengancam. Mereka benar-benar pasrah dengan keadaannya saat ini. Keduanya hanya bisa diam tanpa bergerak sambil duduk berdesakan, tanpa bisa berlari karena tidak bisa melihat jalan untuk kembali. Sementara itu, Mbah Jajat juga tengah berusaha menggapai tempat keberadaan mereka berdua.
karena jaraknya sangat jauh di dalam hutan yang gelap, sehingga dia pun merasa kesulitan menerobos hutan yang teramat padat dengan semak dan pepohonan. "Kurang ajar, aku akan buat perhitungan dengan kalian. Lihat saja nanti," ucap Bajajat sambil terus menyingkap semak-semak yang semakin terlihat berdesakan. Terdengar suara di semak-semak. Atang dan Deden nampak semakin ketakutan. Keduanya berdoa sebisanya. Di tengah rasa yang berkecamuk menyesakkan pikirannya, di benak mereka telah terbayangkan, terasa makhluk itu telah siap mencengkram keduanya. "Nak, ya Allah, rupanya di sini kalian," ujar Bajajat mengagetkan keduanya. Deden dan Atang spontan berteriak sambil memejamkan kedua matanya. Mereka nampak benar-benar kaget mendengar suara panggilan dari Bajajat yang memecah keheningan. Keduanya mengira itu adalah jin yang akan mencengkeram mereka, karena pikirannya sudah dihantui ketakutan yang sangat menyiksa. "Shh, ini Abah, ayo cepat kembali," ujar Bajajat mengajak mereka untuk segera keluar dari dalam hutan yang gelap. "Bah, alhamdulillah ya Allah," ucap Atang terlihat tenang seketika. "Saya kira jin yang tadi, Bah. Kami sangat ketakutan," ujar Deden sambil berjalan cepat menghampiri Bajajat. "Kalian tidak apa-apa?" tanya Bajajat terlihat khawatir. "Tidak, Bah. Kami hanya benar-benar merasa sangat takut," jawab Atang. "Syukurlah kalau begitu. Aduh, hampir saja kalian celaka," ujar Bajajat terlihat lega. "Iya, Bah. Tadi Mamat dan teman-temannya datang dan mengajak kami pulang," ujar Atang menceritakan. "Pantas saja. Abah tidak salah menebak. Kalian berdua telah masuk perangkap penunggu hektometer itu untuk membawanya menghadap raja mereka," ujar Bajajat lagi, seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Maksud Abah?" tanya Deden nampak tidak faham. "Di gunung ini sudah sangat terkenal istilah itu. Di titik hektometer 47 dan 48 sering terjadi pendaki yang hilang. Biasanya jin itu memanggil nama mereka atau menyerupai temannya, lalu membawa mereka menghilang ke dalam hutan tanpa pernah ditemukan lagi jejaknya," jawab Abah menjelaskan. "Astagfirullah, hampir aja," ujar Atang terlihat kaget. Demikian pula dengan Deden. "Ya, makanya perbanyaklah berdoa. Dan Abah juga sudah katakan pada kalian tadi sore, jangan terlalu memikirkan teman-teman kalian, karena jin itu sangat pandai. Mereka bisa merasakan energi kalian, sehingga apa yang ada di benak kalian akan dimanfaatkannya untuk menipu. Sekarang, ayo kita cepat kembali," ujar Bajajat lagi, seraya mengajak mereka segera pergi. Akhirnya mereka pun segera bergegas pergi. Atang dan Deden mengikuti langkah kaki Bajajat yang berjalan di depan. Dengan perasaan yang masih ketakutan, mereka nampak tidak henti-hentinya melihat ke sekeliling hutan, sambil berjalan perlahan menerobos semak-semak. Namun, baru saja mereka berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap yang meniup angin begitu kencang, menyingkap dedaunan di sekeliling mereka bertiga, sehingga mereka pun seketika berhenti berjalan dan segera menolehkan wajah ke atas. "Astagfirullah, apa itu, Bah?" tanya Deden spontan. Deden nampak kembali ketakutan. Saking terkejutnya, dia memeluk tubuh Bajajat dengan cepat. Demikian juga dengan Atang. Dia terlihat bersandar ke tubuh Deden sambil membalikkan badannya ke belakang. Rupanya dia takut makhluk itu ada di belakangnya. "Tenang, kalian jangan panik," bentak Bajajat yang juga merasa kaget dengan kedatangan makhluk itu. "Aku tahu kau ada di sini. Pergilah sebelum aku bertindak lebih jauh," ujar Bajajat sambil memandang ke segala penjuru. Dia sudah mengetahui bahwa jin penunggu gua itu
sudah berada di dekat mereka. "Siapa dia, Bah?" tanya Atang dengan jantung berdegup kencang. Atang dan Deden terlihat berdesakan karena takut. Tubuh Bah Jajat pun nampak hampir tersungkur karena menahan beban dorongan Atang dan Deden yang terus berdesak-desakan bertumpu pada tubuhnya. "Kalian diamlah, tenang, jangan panik begini," bentak Bah Jajat lagi yang merasa tubuhnya hampir jatuh terdorong oleh mereka. "Hei, tua bangka, sebaiknya kau kembalilah pulang. Mereka semua sudah menjadi milikku." Tiba-tiba terdengar suara yang jelas sedang berbicara kepada Abah Jajat. "Apa maksudmu? Aku tidak takut kepadamu sedikit pun," jawab Bah Jajat yang masih belum bisa menemukan di mana makhluk itu bersembunyi. "Aku peringatkan kalian untuk pergi sebelum kalian menyesal," ujar suara itu lagi nampak marah. "Aku tidak akan begitu saja mengalah kepada iblis sepertimu. Cepat, kembalikan mereka, atau perjanjian itu akan aku ungkit kembali," jawab Abah Jajat terdengar mengancam. "Kau kira aku takut? Aku sudah lebih kuat sekarang. Manusia tidak akan mungkin bisa memperdayaku lagi," bentak makhluk itu lagi dengan keras. "Kenapa kau selalu mengganggu manusia? Bukankah dulu kau sudah berjanji tidak akan mengganggu lagi? Apa kau sudah lupa perjanjian itu?" ujar Bah Jajat nampak mulai marah. "Perlu kau ketahui, tua bangka, aku tidak akan mengganggu kaummu jika mereka tidak mengusikku. Aku berbuat seperti ini karena seorang manusia telah berani mempermainkanku. Jika kau menginginkan mereka semua selamat, bawa manusia laknat itu secepatnya ke tempatku bersemayam," jawab jin penunggu gua itu. Rupanya seseorang telah mengusik ketenangan jin penunggu gua. "Siapa maksudmu? Dan apa yang telah dia perbuat sehingga kau membabi buta hampir mencelakai semua orang?" sahut Abah Jajat yang penasaran dengan kemurkaan jin tersebut. "Arya Pranata, bawa dia menghadapku sebelum semuanya terlambat." Ujar jin itu lagi menyebutkan sebuah nama yang sangat asing di telinga Abah Jajat. "Siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Mana mungkin bisa aku bawa dia kepadamu?" jawab Abah Jajat lagi. "Dia telah berani sengaja mengelabuiku. Setelah semua maksudnya tercapai, kau carilah dia. Aku tunggu di singgasanaku. Katakan siapa dia dan di mana dia berada." "Dia sengaja menutup dirinya dariku, sehingga aku pun tidak tahu di mana dia sekarang. Tetapi katakanlah kepadanya, jika dia tidak segera datang, maka keturunannya akan aku ambil," jawab jin itu lagi. "Maksudmu?" tanya Bah Jajat nampak tidak mengerti dengan maksud jin penunggu gua. "Jangan banyak tanya, tua bangka. Waktumu tidak banyak. Cepat cari dia. Bawalah kepadaku sebagai tebusan atas keempat anak itu." "Baik, jika itu maumu, beri aku waktu untuk membawanya kepadamu. Tapi jika sedikit saja kau celakai mereka, maka urusanku denganmu akan lain." "Lancang sekali mulutmu, tua bangka. Lihatlah dirimu. Mendengar suaraku saja kalian sudah ketakutan. Berdebah kamu," ujar Bah Jajat nampak semakin geram. Diakhiri dengan tawa,
Suara jin itu pun lenyap bagaikan kelelawar mengepak sayap dengan cepat. Angin berhembus kencang seolah ada yang meniupnya. Pepohonan pun seketika bergerak serentak, lalu hilang seiring dengan kepergian jin penunggu gua itu. "Siapa dia, Bah?" tanya Atang terlihat melotot dengan wajah ketakutan. "Dialah yang sengaja membuat gunung ini diterjang badai kabut kemarin. Dia adalah jin penghuni gunung ini," jawab Abah Jajat. "Lalu kenapa dia berbuat seperti itu, Bah?" tanya Atang lagi. "Seperti yang tadi kalian dengar, dia telah dibuat murka dan menginginkan seseorang yang bernama Arya Pranata untuk datang kepadanya." "Apa kalian pernah mendengar nama itu?" jawab Abah Jajat lagi seraya bertanya. "Tidak, Bah, saya tidak tahu," jawab Atang dan Deden. "Ya sudah, sekarang kita lanjutkan perjalanan, biar nanti Abah cari tahu." Atang dan Deden pun nampak mulai kembali bergerak, berjalan mengikuti Bah Jajat dari belakang. Keduanya masih nampak ketakutan. Dengan bulu kuduknya yang masih berdiri, mereka berdua berjalan sambil tak henti-hentinya menolehkan pandangan ke segala arah. "Tadi saya dengar, sepertinya dia seperti minta tebusan gitu ya, Bah?" tanya Atang lagi sambil terus berjalan. "Ya, teman-temanmu dalam bahaya. Dia mengancam akan mencelakakan semuanya jika seseorang yang bernama Arya Pranata tidak Abah bawa kepadanya." "Terus tadi Abah bilang perjanjian, itu maksudnya apa, Bah?" tanya Deden nampak penasaran. "Jin itu dulu pernah melakukan hal yang sama. Untung saja sesepuh kami bisa mengalahkannya, sehingga dia pun tunduk dan berjanji tidak akan mengganggu lagi. Semenjak itu, sesepuh kami memberikan dia tempat bertapanya kepadanya, yaitu di gua tersebut, dengan perjanjian jika jin itu kembali berbuat onar, maka dia akan diusir dari gua itu keluar dari Gunung Salak." "Tapi sepertinya tadi dia tidak takut lagi, Bah," ujar Atang. "Ya, karena dia tahu bahwa sesepuh kami sudah meninggal." "Terus bagaimana seandainya kita tidak menemukan orang yang bernama Arya Pranata itu, Bah?" tanya Deden. "Abah juga tidak tahu, tapi Abah curiga jika orang itu telah bersekutu dengan jin tersebut, sehingga kekuatan jin itu bertambah. Dan mungkin sekarang orang yang bernama Arya Pranata itu telah berkhianat atas perjanjiannya, sehingga jin itu murka. Makanya Abah merasa harus menemukan orang itu secepatnya sebelum teman-teman kalian jadi korban." "Saya kurang paham, Bah. Memangnya bersekutu bagaimana maksudnya?" tanya Atang merasa penasaran karena tidak mengerti dengan maksud Abah Jajat. "Manusia itu telah meminta sesuatu kepada jin, dan mereka akan mengadakan perjanjian tertentu yang harus dipenuhi. Biasanya manusia diharuskan memberikan persembahan berupa manusia setiap beberapa waktu tertentu." "Maksudnya pesugihan, Bah?" tanya Deden yang juga ikut penasaran. "Iya betul, itu maksud Abah." "Waduh, ngeri juga ya, Tang. Berarti kalau terlambat, Mamat dan yang lainnya bakal menjadi tumbal dong," tanya Deden membayangkan betapa ngerinya nasib temannya itu. "Kalian jangan terlalu khawatir. Abah tahu Mamat bukan keturunan orang sembarangan, dan Abah yakin jin di gunung ini tidak akan ada yang bisa menyakitinya. Tetapi mereka akan mencoba memisahkannya dari teman-temannya. Karena selama Mamat masih bersama mereka, maka jin itu tidak bisa mengambil mereka." Perlahan-lahan mereka pun terus berjalan, bersusah payah melewati semak-semak di tengah hutan yang begitu gelap. Namun
Seiring berjalannya waktu, 1 jam kemudian, mereka pun akhirnya sampai kembali di kamp perkemahan. "Itu dia mereka!" teriak seorang petugas. Semua mata serentak memandang ke arah persimpangan jalan. Mereka melihat Bahjajat, Atang dan Deden yang baru saja muncul keluar dari kegelapan hutan. Perlahan-lahan mereka pun semakin mendekat. "Dari mana kalian? Kami dari tadi mencari kesana kemari. Lain kali kalau kalian mau pergi, lapor dulu agar yang lain tidak kebingungan. Aku kira kalian pulang," ujar ketua tim SAR memaki mereka dengan wajah terlihat kesal. "Iya Pak, maaf. Kami tadi pergi tidak bilang dulu. Tapi kami tidak kemana-mana, hanya mencari sesuatu barang yang hilang. Mungkin terjatuh saat tadi pagi kita berangkat," jawab Abah Jajat. Dia nampak dengan cepat merespon ketua tim SAR, karena khawatir Atang dan Deden akan lebih dulu berbicara dan menceritakan yang sebenarnya. "Tapi kenapa pakaian kalian sampai belepotan seperti itu?" tanya ketua tim SAR yang melihat ketiganya sangat kotor. Iya Pak, tadi kami beberapa kali jatuh karena lupa tidak bawa senter," jawab Bahjajat beralasan. "Ya sudah, kalian cepat ganti pakaian dan segera makan malam. Mungkin sekarang makanannya sudah dingin karena kalian terlalu lama pergi." "Baik Pak." Tidak lama beberapa saat kemudian, setelah berganti pakaian, mereka pun sudah nampak kembali keluar dari dalam tenda, dan mereka terlihat mulai menikmati makan malamnya. Ketiganya terlihat begitu lahap, mungkin karena perut mereka sudah sangat merasa lapar. Tidak terasa, malam pun terus semakin gelap. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Bahjajat, Deden dan Atang, mereka bertiga nampak memisahkan diri dari anggota tim penyelamat yang lain. Setelah mencari kayu dan membuat api unggun, ketiganya pun terlihat duduk sambil menikmati kopi malam itu. "Bah, apakah yakin bisa menemukan orang itu?" tanya Atang yang khawatir kepada Mamat dan yang lain. "Insya Allah, Abah akan berusaha sebisa mungkin." "Saya takutnya Mamat dan yang lain dicelakai jin itu jika orang tersebut tidak bisa ditemukan, Bah. Sementara waktunya hanya 5 hari. Kemana kita akan mencarinya?" ujar Atang lagi bertanya. Bahjajat terlihat diam. Sebenarnya dia juga merasa bingung harus berbuat apa. "Ya, kita serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita berusaha dulu." Atang dan Deden terlihat sangat cemas. Pasalnya, orang yang mereka andalkan pun terlihat tidak tahu pasti apa yang akan diperbuat. Sehingga jiwa Mamat dan teman-temannya masih belum aman. Nasib Mamat dan kawan-kawannya jelas berada di pundak Bahjajat dan mereka berdua. "Tapi Bah, kenapa jin itu hanya menyandera Mamat dan teman-temannya, sementara pendaki lain tidak? Dan seperti yang tadi Abah bilang, jin itu katanya tidak bisa menyakiti Mamat. Tapi kenapa justru malah memilih Mamat dan kawan-kawannya untuk dijadikan sandera?" tanya Atang yang nampak merasakan keganjilan dengan hal tersebut. Benar juga. Ini pasti ada hubungannya dengan orang yang bernama Arya Pranata. Kita harus segera mencari tahu. Mudah-mudahan saja bisa dengan cepat menemukan orang itu, jawab Bahjajat yang merasa apa yang disampaikan Atang ada benarnya. Sementara itu, jauh di atas lereng puncak Gunung Salak, tubuh Imam tergolek di depan gua, berlantai tanah, beralaskan pakaian yang dipakainya. Dia begitu lelap karena hampir selama 24 jam tidak bisa memejamkan mata. Imam yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya, tanpa sadar sudah menghabiskan waktu seharian terlelap di depan gua tersebut semenjak dia tiba di sana pagi tadi. Imam kaget ketika dia mulai membuka matanya. Seluruh pandangannya terlihat gelap, tanpa ada cahaya sedikit pun yang menerangi, dan perlahan dia pun mulai sadar kembali bahwa kini dirinya tengah berada sendirian di hutan yang amat gelap. Bagaimana ini?
Gumam Imam yang langsung berniat mengeluarkan senter dari dalam tasnya. Tangannya gemetar sambil mencari senter dengan tergesa. Beberapa saat kemudian, Imam pun terlihat mengenakan senter di kepalanya. Dia nampak terdiam beberapa saat, lalu mulai mengarahkan senternya ke semua arah. Namun, ketika senternya menyoroti ke dalam gua, "Astagfirullah," ucap Imam terlihat kaget. Dengan mata yang nampak melotot, dia langsung meraih tasnya. "Gua baru ingat, seharian tidur di depan gua ini. Semoga aja gak ada apa-apa. Gua harus cepatnya pergi dari sini," gumamnya sambil mulai bangkit dari duduknya. Dia merasa takut bukan kepalang. Dalam perasaan takutnya, Imam terlihat langsung membereskan semua barang-barangnya dengan cepat. Dia berniat akan segera pergi meninggalkan gua tersebut. Setelah dia siap berangkat dengan semua barang bawaan yang sudah selesai digendongnya, Imam mulai berjalan dengan cepat. Tetapi sesaat kemudian, dia terlihat menghentikan langkahnya tepat di ujung bibir gua. "Aduh, baru ingat gua. Mana mungkin gua bisa pergi dari sini malam-malam? Siang aja gua kesulitan cari jalan," gumamnya seraya mengarahkan senter kepalanya lagi ke berbagai arah. Rupanya, Imam baru saja sadar bahwa dia tertidur di sana karena tadi pagi kesulitan menemukan jalan. Lalu dia mengarahkan senternya lagi ke dalam gua. Seketika, bulu kuduknya pun berdiri, merespon perasaannya yang ketakutan. "Waduh, gimana ini? Kalian pada di mana sih? Kok gue jadi sendirian kayak begini?" gumam Imam sambil terlihat bersandar di dinding depan gua. Wajahnya sangat jelas menampakkan rasa gelisah. Dia tidak henti-hentinya celingukan memandang ke segala arah karena takut sesuatu mencengkramnya secara tiba-tiba. Perlahan-lahan, rasa takut itu semakin menguasai pikirannya. Imam pun terlihat sangat kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat itu. Di tengah rasa yang tidak karuan, Imam sangat berharap siapapun akan segera datang menolongnya. Dia yang mulai merasakan kesepian terlihat diam dengan pasrah. Badannya nampak lemah. Perlahan, tubuhnya mulai berangsur turun dengan punggung menggilas dinding gua. Dan akhirnya, dia pun kembali duduk di lantai tanah. "Ari, Desi, kalian di mana?" gumam Imam sambil menengadahkan mukanya ke atas, seraya bersandar di dinding gua. Dengan wajahnya yang nampak memelas, dia sangat berharap teman-temannya akan segera datang. Imam membayangkan saat bersama dengan teman-temannya kala mendaki. "Kenapa pendakian kali ini gak seindah yang kita rencanakan? Gua gak ngerti di mana salahnya," gumam Imam nampak putus asa karena pendakiannya kali ini tidak seindah seperti yang sebelumnya. Setelah cukup lama dia terlarut dalam lamunannya, perlahan-lahan Imam pun sudah mulai terlihat seakan-akan mulai tenang. Padahal dia hanya pasrah dan coba mengendalikan pikirannya. Ini pasti gara-gara anak kampung itu. Dasar Mamat sialan, bikin sial aja. Mungkin besok gua akan mencoba cari jalan aja. Sekarang lebih baik diam di sini aja daripada tersesat. Semoga aja gak ada apa-apa, gumamnya lagi seraya kembali menanggalkan tas ranselnya. Meskipun Imam sudah terlihat nampak lebih tenang, namun tetap saja rasa was-was terus tinggal di dalam otaknya. Dia sangat takut akan ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Kemudian dia mulai memeriksa tas ranselnya. Nampak dia sudah merasakan begitu lapar, sehingga benaknya langsung tertuju pada makanan. Beberapa saat kemudian, Imam sudah terlihat menikmati beberapa bungkus makanan ringan. Ketika Imam sedang lahap menyantap berbagai makanan, tiba-tiba terdengar suara ramai yang mengagetkannya. Imam berteriak sambil kembali mundur bersandar ke dinding gua. Dia terperanjat dengan mulut masih dipenuhi makanan. Matanya memandang liar mencari sumber suara. Namun ternyata dia baru saja dikagetkan dengan segerombol kelelawar besar penghuni gua yang baru saja keluar serentak untuk pergi mencari makanan. Imam terlihat kembali sedikit merasa tenang sambil mengusap-usap dadanya
dia mulai kembali duduk dengan perlahan. Waduh, kok ngeri banget. Kalau tahu kayak gini, mendingan gua nggak usah mendaki aja, gumamnya lagi. Dalam kesendiriannya, Imam berpikir kapok untuk mendaki lagi dan berniat untuk berhenti menjadi pendaki gunung. Namun di sisi lain, dia terus berpikir kemana semua temannya. Apa mungkin mereka udah pulang? Gumam Imam bertanya-tanya. Dia berpikir bahwa waktu pendakian mereka sudah berakhir hari ini. Jadi Imam mengira semua temannya sudah pulang meninggalkannya seorang diri. Tega sekali mereka. Kalau memang meninggalkan aku pulang, gak tahu apa, gua takut sendiri seperti ini. Gumamnya lagi yang semakin yakin jika semua temannya memang sudah turun gunung. Imam nampak sudah mulai berhenti mengunyah. Setelah minum beberapa tegukan, dia pun terlihat menyandarkan tubuhnya pada dinding gua. Imam mulai kembali mengingat-ingat runutan perjalanannya bersama teman-temannya itu. Namun anehnya, Imam tidak dapat mengingatnya dengan baik. Dia hanya ingat beberapa bagian perjalanan saja. Salah satunya saat pertama kali akan berangkat ke rumah Ari subuh itu. Ada apa dengan ingatan gua? Gumam Imam kelihatan kesal karena ingatannya pada perjalanan mendaki tiba-tiba menghilang. Di tengah kebimbangannya, Imam mulai berpikir bahwa dia tidak sedang mendaki bersama kedua temannya. Ingatannya tiba-tiba tertuju pada ayahnya yang beberapa bulan lalu pernah berjanji akan mendaki bersamanya. Sementara itu, Mamat dan kedua temannya baru saja selesai menyiapkan makan malam. Mereka duduk dan mulai menikmatinya di depan tenda. Api unggun yang menyala di depan ketiganya nampak membuat suasana menjadi indah, membuai mereka dalam kehangatan, seolah-olah hal mengerikan tidak pernah terjadi sebelumnya menimpa mereka. Dinginnya luar biasa juga ya, Mat, ujar Ari yang nampak lahap menyantap makanannya. Iya, Ri, soalnya kita berada di bawah tebing yang lembab. Kalau tidak menyalakan api unggun, bisa beku kita, jawab Mamat sambil mengunyah. Ngomong-ngomong, mau sampai kapan kita tetap tinggal di sini? Gua nggak yakin tim SAR akan datang. Apalagi kondisi hutan nampak tidak bersahabat setelah badai kemarin. Di sini aja kita bisa lihat kan bagaimana pohon-pohon banyak yang tumbang, ujar Desi yang nampak mulai ingin segera pergi mencari jalan pulang. Kita tunggu dulu, Des. Setidaknya sampai besok malam. Kalau ternyata mereka memang tidak datang juga, lusa kita akan mulai bergerak. Dan mudah-mudahan aja kondisi kaki Ari udah agak mendingan untuk diajak jalan, jawab Mamat yang terlihat mengerti perasaan Desi yang sudah mulai merasa bosan ada di sana. Iya, Mat, mudah-mudahan aja ya. Sekarang juga udah agak mendingan sih. Cuma kalau untuk berjalan kayaknya masih terasa ngilu, kata Ari. Ya pasti tuh, Ri. Setidaknya butuh waktu paling tidak 1 bulan lah untuk pemulihan, kata Mamat. Mereka pun terus berbincang di tengah terpaan hangatnya api unggun sambil menikmati makan malam yang sudah hampir selesai. Selang beberapa menit kemudian, satu persatu dari mereka mulai menyudahi santap makannya. Mamat yang lebih dulu berhenti nampak masuk ke dalam gubuk. Kalian mau bikin minuman gak? Tanya Mamat seraya berjalan masuk. Iya, Mat, minum wedang jahe kayaknya enak deh, jawab Ari yang masih belum selesai dengan makan malamnya. Desi mau juga? Tanya Mamat lagi. Boleh deh, biar gak kedinginan, sahutnya. Tidak lama berselang, Mamat kembali keluar dari dalam gubuk. Dia langsung memanaskan air dan menuangkan beberapa saset wedang jahe ke dalam wajan. Sedangkan Ari dan Desi baru saja selesai makan. Setelah minum beberapa teguk air, keduanya kembali duduk di depan api unggun. Desi duduk di sebelah kanan berseberangan dengan Mamat, sementara Ari duduk tepat di depan pintu gubuk menghadap ke arah luar. Alhamdulillah, nikmat banget rasanya. Kalau saja sejak awal seperti ini tanpa adanya tragedi itu, mungkin acara mendakinya akan sangat indah, ujar Ari yang terlihat mulai menyalakan rokoknya. Ngomong-ngomong, si Imam di mana sekarang ya?
Tanya Desi seketika mengingat saudaranya. Ya, paling dia sekarang lagi tumpang kaki di rumahnya, sahut Ari yang terlihat masih marah kepada sahabatnya. Ah, belum tentu, Ri. Aku yakin dia sekarang belum bisa pulang, kata Mamat sambil mengecek wedang dalam wajan. Belum pulang bagaimana? Kalau dia masih di sini, pasti dia udah teriak-teriak minta tolong, Mat, karena dia pergi sendirian. Apalagi hutan ini sangat sepi, pasti suaranya akan terdengar meskipun jauh. Timpal Ari nampak tidak yakin jika Imam masih ada di hutan. Keterlaluan tuh orang, kata Desi nampak sinis. Ya, mana mungkinlah dia peduli. Dan gua malah yakin sekarang yang ada di pikirannya menyangka bahwa kita tuh udah mati semua. Jadi gua rasa dia sekarang lagi cemas, takut perbuatannya ketahuan. Udahlah, kalian jangan terlalu menggunjingnya. Aku bicara seperti ini bukan tanpa alasan, karena ingat apa yang dikatakan sosok perempuan itu kemarin, bahwa Imam justru sedang dalam keadaan lebih bahaya dari kita bertiga, ujar Mamat mengingatkan. Mereka pun terus tidak berhenti berdebat masalah Imam yang sepertinya memang beda pemikiran. Ari dan Desi kukuh menuduh Imam tengah melupakan mereka dalam keadaan sengsara di tengah hutan. Namun Mamat sangat yakin dengan pendapatnya, karena dia percaya bahwa sosok perempuan itu memang sedang berusaha menolong mereka. Beberapa menit kemudian, wedang jahe yang dibuat Mamat sudah tercium mengeluarkan aromanya, sehingga Mamat pun sudah bersiap untuk menuangkannya ke beberapa gelas. Waduh, harum banget, Mat, baunya, ujar Ari terlihat menghirup asap yang mulai keluar dari atas wajan. Baru wanginya aja udah seger banget ya, kata Desi yang juga menciumnya. Ya pastilah, sedih banget wanginya, ujar Mamat menuangkan wedang yang selesai dimasaknya. Tapi kok wanginya berubah kayak ada wangi... Astagfirullah, astagfirullah, teriak Desi yang terlihat kaget. Dia nampak melotot memandangi ke arah belakang Mamat. Sontak saja Mamat dan Ari pun terkejut. Mamat langsung melompat seraya membalikkan badannya, sementara Desi langsung pindah mendekati pintu gubuk. Seketika Ari menjerit kesakitan karena kakinya terinjak Desi yang loncat ke arahnya. Kamu kenapa sih, Des? Tanya Mamat yang tidak melihat apapun di belakangnya. Tadi ada beneran, berdiri gak jauh dari gubuk, Mat, jawab Desi yang nampak masih merasa ketakutan. Ah, mana Des? Gak ada apa-apa kok, ujar Mamat sambil berdiri memeriksa keadaan di samping gubuk. Desi dan Ari pun terlihat berdiri mencoba memperhatikan setiap sudut. Sumpah, gua gak bohong, tadi dia berdiri di sana. Nih, bulu kudu gua juga masih berdiri, sahut Desi lagi sambil menunjuk ke arah samping kiri gubuk tersebut. Ah, terlalu banyak melamun kamu, Des. Sakit nih kaki gua, ujar Ari terlihat masih kesakitan sambil mengusap-usap kakinya. Enggak, Ri, gua serius. Apa kalian berdua gak nyium bau sesuatu tadi? Soalnya aku menciumnya. Baunya kayak bangkai, menyengat banget di hidung, tanya Desi yang merasa mencium bau busuk yang menyengat. Ah, enggak, malah gua nyium wangi wedang jahe, jawab Ari. Udah, gak usah ribut. Sekarang sebaiknya kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungannya dan jangan terlalu melamun, ujar Mamat kepada mereka berdua sambil kembali duduk. Mamat sebenarnya langsung mengetahui apa yang baru saja dilihat oleh Desi, karena dia tahu tanda-tanda bau yang dicium oleh Desi itu merupakan bau dari jin jahat yang mendekati mereka. Apa dia yang tadi mencoba menyesatkan aku? Gumam Mamat teringat kejadian tadi siang. Dirinya hampir dibuat tersesat karena mengejar tenda. Mereka pun akhirnya kembali duduk di depan api unggun sambil menikmati wedang jahe yang sudah siap mereka minum. Desi terlihat tidak mau jauh dari pintu gubuk. Dia duduk berdekatan dengan Ari. Nampaknya Desi masih merasa takut jika makhluk itu akan datang kembali. Mat, gue takut banget. Kenapa cuma gue yang melihatnya? Terus bau yang menyengat tadi cuma gue juga yang menciumnya,
ujar Desi. Dia merasa diincar oleh makhluk tersebut. Mungkin dia suka kali dia sama lu, celetuk Ari berkelakar. Ih, amit-amit Luri, kalau ngomong sembarangan, ujar Desi terlihat semakin dibuat ketakutan. Gak percaya, tanya aja sama Mamat, ujar Ari lagi nampak senang melihat Desi panik sendiri. Emangnya iya gitu Mat? Tanya Desi yang nampak serius menanggapi candaan Ari. Ya iyalah, lu nya aja gak peka. Mama tuh suka sama lu tahu, celetuk Ari lagi mengerjai Desi yang masih ketakutan. Sialan lu Ri, malah bercanda lagi. Udah tahu gue lagi ketakutan, sahut Desi dengan senyumannya yang terlihat malu sambil memukul tangan Ari. Mat, ngomong-ngomong, apa besok kita akan mulai berjalan? Tanya Ari yang sudah mulai membicarakan perjalanan pulang. Terserah kalian aja, tapi kalau menurut aku sih lebih baik menunggu pertolongan di sini aja, karena aku sangat yakin pasti mereka akan datang mencari kita, dan sudah pasti akan melewati jalur pendakian di atas sana, sehingga mereka tidak akan sulit menemukan kita, Ri, jawab Mamat yang nampak yakin dengan pendapatnya. Tapi Mat, persediaan kita udah hampir habis sekarang. Mau nunggu sampai kapan lagi? Paling perbekalan kita hanya cukup untuk 2 hari ke depan. Itu pun udah dibilang irit, ujar Ari. Dia nampak kekeh ingin segera pergi. Ya udah, kita voting aja. Desi gimana? Tanya Mamat sambil menatap ke arahnya. Menurut gua sih kita harus segera bergerak. Soalnya kalau di sini terus, kita nggak akan mendapatkan sumber air. Sementara persediaan kita benar-benar udah menipis. Sahut Desi nampak menunjukkan sependapat dengan Ari. Nah, berarti sepakat dong Mat. Besok kita akan mulai pergi mencari jalan pulang, ujar Ari yang merasa pollingnya dimenangkan oleh dia dan Desi. Ya, terserah kalian lah sebagai pemenangnya. Dan aku akan ikut apa kata kalian aja, termasuk ke arah mana kalian besok akan berjalan, sahut Mamat nampak kurang setuju dengan rencana Ari dan Desi. Tidak lama kemudian, Desi masuk ke dalam gubuk, dan dia pun kembali keluar dengan membawa selembar kertas di genggamannya. Lalu Desi kembali duduk di depan pintu gubuk bersebelahan dengan Ari. Apaan tuh Des? Tanya Ari sambil menoleh ke arah secari kertas yang mulai dibuka Desi. Kemarin sebelum berangkat, gue sempat print ini. Isinya berupa peta daerah Gunung Salak, termasuk jalan-jalan tikusnya. Ya semoga aja bermanfaat. Wah, bener kayaknya ini ide bagus. Kamu dapat dari mana ini Des? Dapat searching dari internet Ri, jawab Desi lagi dengan mata yang mulai fokus menatap peta tersebut. Ternyata kalau dilihat dari peta, posisi kita sekarang ada di bawah jurang yang memisahkan antara kedua puncak Gunung Salak. Dan pilihan kita hanya ada 2, yaitu pergi ke timur atau ke barat. Karena kalau ke arah selatan dan utara, keduanya tertutup tebing puncak Manik 1 dan 2. Jika kita berjalan ke arah timur, maka kita akan sampai di kaki Gunung Salak, tepat berada di wilayah Bogor. Dan jika kita ke arah barat, maka kita akan sampai di... Lah, kok malah lebih jauh ya? Kita harus melewati Gunung Halimun dulu, ujar Desi yang terlihat mengerutkan keningnya. Loh, kok jadi malah semakin jauh sih? Ah, yang bener lu Des, coba teliti lagi, kata Ari merasa tak percaya. Bener Ri? Nih, lu lihat sendiri aja deh. Nih perhatikan, kata Desi sambil mendekatkan peta pada Ari sambil menjelaskannya. Iya sih, tapi ngapain kita harus jauh-jauh ke Gunung Halimun Des? Kata Ari merasa tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Desi. Gimana sih kalian ini? Belum apa-apa udah ribut masalah jalan, kata Mamat yang terlihat menertawakan Ari dan Desi. Tahu nih Mat, bingung jadinya gua, sahut Ari terlihat menggaruk-garuk kepalanya. Terus besok gimana? Jadi berangkatnya? Tanya Mamat tersenyum seolah meledek sambil menatap kepada mereka berdua. Ya jadi dong, iya kan Des? Tanya Ari nampak ragu-ragu. Nggak tahu ah, pusing gue kalau begini. Harusnya dalam keadaan seperti ini, kita tuh harus kerja sama, bukan malah saling mengejek pendapat orang.
kata Desi bernada ketus. Wajahnya nampak kesal karena Mamat alih-alih membantunya, tetapi malah terlihat mencibir usahanya bersama Ari. "Cie, ada yang sewot kayaknya, Mat. Tapi tambah cantik tuh," cetuk Ari terdengar menggoda Desi yang mulai merasa kesal. Akhirnya Ari dan Desi pun kembali terlihat serius. Mereka terus membahas rencana perjalanannya besok pagi. Sementara Mamat masih asik dengan lamunannya sendiri. Diam-diam dia pun tengah memikirkan perjalanan itu. Dia berusaha mengingat-ingat semua lokasi yang pernah dijajakinya di gunung itu ketika berburu. Wah, gawat ini. Gumam Mamat nampak sudah mulai bisa memetakannya. Aku rasa memang tidak ada jalan lain lagi. Satu-satunya jalan yang paling aman berusaha kembali naik ke atas tebing, gumam Mamat dalam pikirannya. Tapi ini tetap tidak akan mudah. Belum lagi gangguan makhluk itu. Aduh, gumam Mamat lagi sambil terlihat memegangi keningnya. Mudah-mudahan aja tim SAR akan segera datang. Tidak terasa waktu pun terus berjalan. Malam terus semakin gelap. Desiran angin terasa dingin mengusap kulit. Sesekali suara jangkrik terdengar di tengah kesunyian, membuat suasana malam itu menjadi semakin syahdu. Perlahan-lahan mereka pun terlihat sudah mulai didatangi rasa kantuk. Ari terlihat sesekali memejamkan matanya yang nampak sudah lengket. Dia pun segera bergegas masuk ke dalam gubuk. "Mau kemana kamu, Ri?" "Sholat isya dulu kalau mau tidur," kata Mamat mengingatkan. Iya Mat, bentar, cuma berbaring aja kok," sahut Ari sambil merebahkan badannya. "Kamu belum ngantuk, Des?" tanya Mamat. "Belum, bentar lagi, mau sholat isya dulu," sahut Desi yang terlihat belum selesai dengan petanya. "Udah Des, lebih baik jangan memakai peta itu, karena medan yang sebenarnya jauh lebih berbahaya." "Iya, gua ngerti, tapi kan setidaknya peta yang kamu gunakan itu udah seharusnya diupdate, Des. Udah tidak sesuai realita." "Emangnya kenapa gitu, Mat? Kamu ingat nggak kejadian mengerikan waktu beberapa pesawat tiba-tiba hilang di gunung ini?" tanya Mamat kepada Desi. "Iya, gue masih ingat. Emangnya kenapa gitu?" tanya Desi penasaran. "Kamu masih ingat kan bagaimana para tim penyelamat waktu itu mengevakuasi semua korban dari dasar jurang dengan penuh perjuangan? Bahkan saking tinggi dan terjalnya tebing itu, mereka sampai harus bermalam di atas tali di tengah-tengah jurang, terombang-ambing oleh angin dan terbungkus kabut dingin semalaman. Dan saat ini kita sedang berada dalam zona maut itu, di mana siapapun yang berada di dasarnya, dia tidak akan bisa keluar lagi dengan cara berjalan menelusuri lembah, karena ke arah manapun kita pergi itu hanya akan memperlambat kematian saja, kecuali kita berhasil menaiki tebing yang tinggi itu, seperti yang sudah dilakukan para tim SAR penyelamat ketika mengevakuasi korban." Mendengar penjelasan dari Mamat, Desi seketika melihat ke arah tebing menerawang jauh ke atas sana. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian Ari serta teman-temannya di Gunung Salak pada episode selanjutnya ya. Ceritanya semakin seru dan semakin membuat penasaran nih. Jadi jangan lewatkan episode selanjutnya. Maka biar tidak ketinggalan, aktifkan notifikasinya. Dan tentunya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.